Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang membedakan secara mendasar tentang new information and old information. Ya, secara bahasa Indonesianya yaitu informasi baru dan informasi lama. Kita bisa memahami ini dari konteks dan situasi yang ada. Nah, informasi baru mengacu pada konten yang diperkenalkan atau disebutkan untuk pertama kalinya. Ingat, di sini ada kata-kata untuk pertama kalinya. Yang kedua, ada informasi lama mengacu pada konten yang telah ditetapkan atau disebutkan sebelumnya dan diasumsikan diketahui oleh peserta komunikasi. Jadi ini sebelumnya udah disebutkan dan diasumsikan si listener itu, si pendengar itu sudah tahu tentang ini gitu, tentang apa yang dibicarakan. Nah, kita bahas dari informasi baru. Informasi baru biasanya menjadi fokus pesan pembicara dan dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu yang belum diketahui pendengar. Jadi intinya itu sih. Informasi baru itu adalah informasi yang belum didengar sebelumnya oleh si pendengar. Dalam sebuah passage itu teks baru itu, informasi baru itu diperkenalkan di akhir sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. I bought a new car yesterday. Oh really? How much is it? Nah, kita lihat dari respons ini. Dia itu fokus ke sini dan memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan gitu. Dia terkejut gitu. Maka otomatis dalam situasi ini berarti bought a new car itu adalah informasi baru. Kita lihat situasi dan konteksnya. Contoh kedua, guess what? I won the lottery. No way. Kata no way di sini itu tidak mungkin kan. Ini sesuatu yang mengejutkan, surprise. Maka otomatis ini termasuk yang di atas itu adalah sesuatu atau informasi yang baru. Jadi informasi yang baru diperkenalkan sehingga si listener itu tertarik perhatiannya untuk merespon apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan oleh si speaker itu. Nah, ada informasi lama. Informasi lama mengacu pada konteks yang sudah diketahui atau telah ditetapkan dalam konteks percakapan. Diasumsikan bahwa informasi ini sudah dikenal, ingat nih, oleh pendengarnya dan tidak memerlukan perhatian. Jadi kalau informasi lama itu tidak memerlukan perhatian si lawan bicara atau listenernya. In a text, the old information is placed at the beginning. Nah, kalau dalam teks ya, dalam sebuah teks, itu biasanya di awal kalimat. Contohnya gini, I saw John at the party. He was dancing all night. Nah, I saw John at the party. John at the party. John di sini itu adalah informasi lama. Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan ulang tentang si John. Malahan disebutkan dia joget ya sepanjang malam. Nah, ini termasuk tentang si John ini berarti adalah sebuah informasi lama yang mana semua orang telah tahu. Speaker and listener itu sudah tahu siapa si John ini. Nah, ini kalau dalam teks. Nah, ini yang warna biru adalah termasuk old information, masuk ke new information. Di kalimat selanjutnya, new information ini menjadi old information lagi. Muncul lagi new information. Seperti itu dalam teks yang tadi kita perkenalkan di awal itu dalam dialog. Nah, kita latihan nih. Kira-kira ini new or old? I just got a job offer from a prestigious company. Which company? Lihat, dari respons si listener, ini dia itu menyatakan the curiosity of listener. Jadi penasaran, rasa penasarannya. Makanya dia menanyakan tentang bagaimana sih dia mendapatkan job offer itu. Maka ini termasuk new information. As you remember, we discussed the project timeline during the last meeting. Ini kira-kira new or old? Ini termasuk old information. Karena di sini lihat konteksnya. As you remember, sebagaimana yang kamu ingat, we discussed the project timeline. Berarti the project timeline ini termasuk old information yang mana keduanya itu sudah pernah membicarakannya. Dan sudah diketahui oleh keduanya. Jadi itu masalah asumsi old dan new information ini. You already know that Sarah won the competition, right?
Nah, ini kira-kira new or old. Ini adalah termasuk old ya, karena di sini ada you already know. Nah, Sarah won the competition. Itu diasumsikan oleh si pembicara ini dengan kalimat ini, dia sudah mengetahuinya. Seperti itu, termasuk old information. Nah, di sini ada 4 nih. Silahkan dilihat, ini new or old. Dan ini jawabannya. Jadi yang pertama itu termasuk new. Lihat, I just got a promotion at work. Really? How did you get it? Nah, ini kan ada curiosity di sini, rasa penasaran. Ini informasi baru berarti. Maka menjadi titik fokus si listener ini. Guess what? I'm getting married. I'm so happy to hear that. Ini juga informasi ini udah dijelaskan di sini juga ada kata keterangan guess what? Tebak coba. I'm getting married. We had a meeting yesterday to discuss the upcoming project. I hope we can get more benefits. Lihat di sini. Di sini dia tidak merujuk ke sini kembali karena dia sudah tahu listenernya. Tapi dia hanya berharap semoga dari projectnya itu dapat keuntungan lebih gitu. As we discussed earlier, the conference will be held in London next month. I have no idea whether I can attend the conference or not. Berarti dia tidak fokus ke conference itu kan, tapi lebih ke saya tidak tahu apakah saya bisa menghadiri. Jadi itu perbedaan new and old information. Semoga ini jelas. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.